sebagai keturunan Sadatul Ashraf, yakni sebagai keturunan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Jadi ya, perlu diketahui bahwa sudut pandang ilmiah terkait batalnya nasab Alawi ya, itu sebagai keturunan Nabi ada beberapa tinjauan. Ya, yakni ada beberapa tinjauan. Di antara yang penting dalam hal ini adalah 4 tinjauan yang akan dibahas. Mungkin 1 tinjauan dulu ya. Yang pertama ditinjau dari metode subutun nasab. Yang kedua ditinjau dari istilah yang dipakai oleh ulama ahli nasab. Dan yang ketiga ditinjau dari sudut sanad periwayatannya. Dan yang keempat ditinjau dari sudut kitab-kitab nasab yang muktamad. Jadi nasab Alawi ditinjau dari 4 pandang, 4 metode. Ternyata batal semua nasabnya. Jadi kita tinjau dari sudut metodologi subutun nasab, batal. Ditinjau dari istilah yang dipakai oleh ulama ahli nasab juga nonsen, batal, ya kan? Ditinjau dari sudut sanad periwayatan nasabnya juga batal. Ya. Terus ditinjau dari kitab-kitab nasab yang muktamad juga batal. Nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana sih kita tahu kalau kitab ini muktamad ya, atau kitab ini kitab yang muktabarah atau tidak, gitu loh. Dijadikan referensi atau bisa dijadikan referensi unggulan atau hanya sebatas referensi tambahan ya. Itu akan kita ulas gitu teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu sebelum saya melanjut, sampai ini ada yang bertanya. Baik, ada yang bertanya tidak? Iya. Itu apa namanya, persoalan nasab ini kalau boleh tahu Syed, itu dimulai dari sejak kapan, Syed? Apakah memang sebelum periode ini pernah nasab Alawi? Nasab Alawi itu pernah terjadi masalah di abad 13 Hijri ya, jauh sebelum Kiai Imad lahir. Dan nasabnya Ba'alawi itu tidak pernah terjadi pengisbatan dari ulama-ulama ahli nasab yang ada di abad 13 Hijri waktu ada masalah ya. Hanya saja mereka mengisbat sendiri nasab mereka oleh kalangan mereka sendiri dengan judul kitab Sabat Kitab Isbat ya namanya. Karangan kalau nggak salah, sebentar saya buka dulu ya untuk bisa memberikan bukti ya, untuk lebih jelas nama kitabnya ya. Isbat. 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 Isbatu ittisali nasabi sadati al-alawiyin al-husaini al-aswad al-ashraf ya. Bentar. Ini kitab ini judulnya Isbatu ittisali nasabi sadatil alawiyin al-Husainiyin wal Ashraf ya, al-Hijaziyin al-Husainiyin bi Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, itu judulnya ya. Muallifnya di sini ditulis ya Al-Allamah As-Sayyid ya, bikin Sayyid sendiri ya. Al-Allamah As-Sayyid Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Jadi
yang nulisnya Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Ya, coba kalian Google dulu sebentar, di googling ya, tahun berapa wafat Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Tulis Umar bin Habib Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Coba teman-teman, Habib Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi itu lahir dan wafat tahun berapa? Tolong Coba di googling. googling dulu biar kita lebih akurat waktu memberikan hujah. Coba cek. Ya, siap. Beliau ini pernah menjadi mudarris bil Masjidil Haram Al-Makki. Beliau ini pernah menjadi mudarris, pengajar ya di Masjidil Haram 345 Al-Makki. Hijriah, Sayyid. Berapa? 345 Hijriah. 45 Hijriah. Masa sih salah itu 1000 berapa? Cuma benar yang benar. 345 kok di sini. Ininya ada Ratu Sabrina nih. Coba Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Salim Al-Atos. Tayyib 45 itu Pakai bahasa Arab aja. di Samsu. Al-Habib Umar bin Salim Al-Attas Ba'alawi. Wafatnya. Lahir wafat. Lahir dan wafat tahun berapa coba nanti kalau ini ketemu kalau misalkan di Wikipedia itu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Atos atau Jangan Habib bin Hud, Al-Attas saja, bin Jangan Salim. bin Hud. Umar bin Salim. Habib Umar bin Salim. Kang Jerman, Debling ya suaranya Kang Jerman. Turun dulu nanti naik lagi Kang Jerman. Tahun berapa Kang Ronggolawe? di sini sebentar. Yang 1300 di sini 1308 ya. Nah, itu baru benar. Berapa? Sebentar. 1313. Ya, 1313 wafatnya ya. 1313. Iya, Wafatnya Hijri. ya. Kang Jerman. Lahir Naik itu lagi, Kang Jerman. Lahir. Nah, lahirnya ya berarti 1892 Masehi. Iya, apa? 1892 Masehi. Iya, lahirnya ya. Iya. Nah, berarti pada tahun 1800 Masehi ya, itu sekitar 1317 ya. Ya. Itu terjadi polemik permasalahan Sabah Alawi. Berarti tahun 1800 berapa tadi? 92. 92 ya. Iya, Terus lahir berapa buat tadi? 19 ya. Ya, artinya sudah terjadi permasalahan ya, berarti sekitar tahun 1900 Masehi berarti ya. Ya. Terjadi masalah nasab mereka, dipermasalahkan orang sehingga orang bertanya tentang kebenaran nasab mereka. Namun pada saat itulah dia hanya menjawab dengan bentuk tulisan kitab yang bernama Isbatut Tisali Nasabi Sadatil Alawiyin ya. Itu isbatnya. Jadi dia mengisbat sendiri, memberi jawaban sendiri, tidak dijawab oleh ahli-ahli nasab yang ada di zaman itu. Sementara kejadian nasab dia ini dipermasalahkan berhubungan dengan Syarif Mekah ya. Syarif Mekah Aunur Rafiq ya. Itu sebelum Aunur Rafiq menduduki kekhalifahan atau kesultanan, memegang tambuk Kesultanan Mekah ya,
pernah mereka menjabat sebagai pengurus maktab, pengurus penulisan nasab, ya. Nah, mereka mengeluarkan satu kertas isbat nasab yang disebarkan isbat itu di Aceh, ya. Yang disebarkan isbat itu di Aceh atas nama Syarif Hashim Jamalul Lail, kalau nggak salah, saya lupa itu. Betul. Nah, dengan demikianlah mereka bisa mengklaim bahwa Sultan Aceh Jamaluddin Syarif Hashim Jamaluddin menjadi Jamalul Lail, ya. Perlu diketahui oleh antum sekalian, setelah muncul itu, detik-detik diangkatnya, ya, Imam Masjidil Haram dari bangsa Indonesia, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, atau Ahmad Khatib yang dikenal Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ketika itu beliau menjadi makmum dan memperbaiki bacaan kesalahannya Syarif Mekah Aun Rafiq, ya. Ketika itulah Syarif Mekah Aun Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sebagai Imam Masjidil Haram, ya. Nah, di zaman-zaman itu terjadilah penelitian, ya, dengan sifat-sifat buruk kaum Ba'alawi yang pura-pura gila tapi keramat, ya, seperti tadi itu adanya Hadun Al-Atos, ya, yang dia berak jadi emas gitu loh. Nah, akhirnya Syarif Mekah Aun Rafiq memanggil kalau nggak salah 3 orang Ba'alawi untuk dimintai keterangan terhadap nasabnya. Ketika dia tidak mampu memberikan keterangan terhadap nasabnya, mereka dihukum pukul. Cambuk. Ya, dihukum pukul. Al-Istijadat, ya. Ya, al-istijadah. Dihukum pukul, dipantat sampai berapa kali pukulan, lupa saya itu. 200 ya, 200 pukulan ya. 100 apa 200 kan? 200 pukulan. Nah, lalu mereka diusir dari Mekah dan diceraikan dengan Syarifah yang dinikahkannya karena dianggap pendusta. Gitu, bukan karena tidak sekufu, tetapi hukuman bagi seorang pendusta yang mengaku-ngaku cucu Nabi, gitu loh. Ya. Dari situlah permasalahan itu lalu Umar bin Salim Al-Attas membuat satu jawaban atas berkembangnya permasalahan nasabah Alawi ini di waktu itu, ya. Nah, kitab ini pertama kali dicetak, ya, di tahun 1417, ya. 1300 pertama kali dicetak 1317 di Kota Mesir. Coba, berapa tahun umur dia? Tadi berapa lahirnya? 1313 Hijri ya, 1892 ya. Lahirnya berapa? 1892 Masehi, 1313 Hijri. Lahir. Hijri dulu, 1318. 13 Hijri. 13 berarti itu terjadi keliru. Ya. Terjadi keliru, mungkin itu anaknya Umar yang disebut. Iya. Ini Umar bin Salim, ya. Jadi berarti dia lahirnya itu sekitar 1200 sekian Hijri itu. Iya. Karena pertemuannya dengan Aun Rafiq itu, ya. Ya, singkat cerita, ya, dia membuat satu karangan yang seketika saya baca itu semua jawaban-jawaban yang dinukil oleh rombongan Mukibin, ya, mungkin itu ajaran. Ini kitab ini mungkin diberikan oleh mereka fotokopinya ke rombongan pembela nasabah Alawi. Dan itu saya sudah membacanya. Dan ada lagi kitab lain yang menjadi rujukan mereka di antitesisnya Kiai Imad, yang kemudian saya akan bikin menjadi antitesis. Nah, kitab tersebut juga memberikan narasi persis seperti yang
dinarasikan oleh rombongan Bani Mukibin dan Bani Ba'alawi itu sendiri seperti si Hanif. Makanya rumus meneliti nasab mereka jangan terhenti dengan perkataan ada di kitab itu, gitu loh, paham nggak? Ya. Iya, paham. Nah, ketika saya tanyakan, waktu mereka mengatakan di dalam kitab Imam Samarkandi, ya kan? Betul, ya. Nah, di situ disebutkan, tadi kita sudah berdebat putar-putar terkait bahwa kata-kata kultu wa ra'aitu fi ba'di ta'alik itu kita sampai berdebat nggak kelar-kelar, muter-muter. Mereka tetap yakin bahwa kultu di situ perkataan Samarkandi, padahal bukan. Itu kalau orang ahli kitab itu dia sudah pasti mengatakan bahwa kultu itu bukan karya Samarkandi, gitu loh. Tetapi itu syarahan yang ada di pinggir catatan pinggir. Jadi catatan pinggir ya itu dikembangkan lagi dengan perkataan kultu, gitu loh. Ya, itu bukan tulisan Samarkandi. Dalam nggak? Apa? Dalam. Nggak begitu dalam. Nggak cocok. Iya, nggak begitu dalam. Gampang rubuh nggak? Ya udah, kalau nggak rubuh, besok digedik lagi ya sendiri ya, tolong ya. Akhirnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mereka di situ pasti muter-muter. Kenapa? Karena mereka takut bahwa ini bukan matan Samarkandi. Demi untuk mempertahankan, mereka menyatakan itu tetap Samarkandi, gitu. Oke. Baik, teman-teman. Padahal itu taklik daripada Al-Qutubi, dan ada satu keluarga Al-Qutubi lainnya yang mentakliknya, termasuk Al-Waridi. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, oke, kita anggap bahwa itu taruhlah kata karya Imam Samarkandi, penulisannya oleh naskah Samarkandi asli, kan? Ya. Ternyata kita lihat di situ, ketika Samarkandi ini kita anggap tulisan Samarkandi asli ya, walaupun sebenarnya bukan. Nah, kita bikinlah narasi, kita anggap itu karya Samarkandi asli. Begitu kita baca di situ disebutkan kal Imam Ibnu Samurah, betul nggak? Iya. Iya. Nah, Imam Ibnu Samurah ini kata kunci. Kalau memang benar nasab Ba'alawi, keterangan tentang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman berdasarkan naskah Ibnu Samurah, rungkat tesis Kiai Ahmad, udah pasti rungkat. Kenapa? Karena Ibnu Samurah itu siqah dan ahli sejarah yang mapan dan ulama yang hebat dan ahli sunnah, sunni, gitu loh. Ya, ahli sunnah. Nah, dan hidup di abad lebih tua daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Artinya kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606, beliau wafat 500 sekian, hampir 600. Ya, artinya masih lebih tua. Artinya lebih tua. Artinya lebih tua dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, apabila itu terverifikasi, ini adalah kata kunci teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Rungkat ya Kiai Ahmad. Saya pastikan rungkat. Saya kalau dengan ini saya bisa meyakinkan walaupun ini tarikh, tapi tarikh itu bisa menjadi penguat kalau yang tidak disebutkan itu melengkapi yang ada di Ibnu Samurah. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Ketika kita meneliti, ya, mengkaji dan mendalami isi kitab Imam Ibnu Samurah one by one, ya, nyaris di situ yang membuat saya dalam awal penelitian jahanam, marah saya. Loh, betul bang. Iya, kita ini gini loh, kita ini bukan orang ahli tuqa, tetapi kalau kita sekali bukan ahli tuqa, bukan orang bertakwa, ya, kalau kita menemukan di dalam persoalan pernasaban ini ada kedustaan, menukil sesuatu yang tidak ada, ini namanya pembohongan, penipuan publik, gitu loh. Ya, bohong ini. Macam mana orang menukil sesuatu namun
isi yang ditukil itu tidak memverifikasi kebenaran. Mau pulang ya? Ya. Gitu. Nah, inilah yang awal saya jadi sampai mencak-mencak yang berkata yang tidak-tidak, yang mungkin kasar dianggap orang. Tapi ini salah satu bentuk kemarahan saya yang saya ungkapkan dengan cara gurau, yang saya ungkapkan dengan cara serius, karena ini adalah bentuk kemarahan karena demi mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari penipuan. Lalu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di situ ada lagi disebutkan Al-Janadi. Ini cakep nih permainannya nih. Artinya kitab yang berurut yang ingin mereka sampaikan gitu loh. Ya, pertama kitab yang ada di akhir abad kelima. Kedua, mereka menyampaikan ya kitab yang ada di abad ke-7 menjelang abad ke-8, yaitu kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi. Ini hebat. Seandainya As-Suluk memverifikasi, Al-Janadi memverifikasi, Ibnu Samura juga memverifikasi, rungkat betul tesis Kiai Iman ini. Ya. Subhanallah, memang ini kekuatan langit ya. Ini pengkajian kekuatan langit. Jadi saya mengkaji apapun diinformasikan oleh Kiai Imad, saya pelajari. Saya Ramadan kemarin itu sampai saya bertanya sama Kiai Imad, Kiai, saya jujur Kiai, sebelumnya itu saya pernah menemukan data kepalsuan nasabah Alawi, tapi saya nggak begitu yakin. Karena saya takut saya nggak mempunyai dalil yang lebih akurat gitu, ya kan? Tapi Ya, Kiai ini, takutnya begitu kita mengeluarkan fatwa, ujung-ujung dikejar dia punya data, kita rungkat kan, malu kan gitu. Betul. Tapi kok Kiai Imad bisa dengan menyatakan jebret gitu loh. Yang saya yang tadinya pernah nemu, akhirnya saya ingin mencari untuk merungkat panjenengan gitu. Tapi yang jelas Itu kan ini disampaikan di tengah-tengah kami itu penjenengan tuh. Hah? Iya, apa namanya tuh, penelitian panjenengan juga kan di latar belakangnya ingin merungkatkan tesisnya Ki Imad kan? Iya. Walaupun pada dasarnya saya pernah mendengar informasi itu gitu dari ketika saya mengkaji nasab saya gitu. Ya. Nah, terus teman-teman yang apa? Saya bilang, apakah Kiai jujur sama saya mengalami sesuatu dalam bentuk kalau kata saya apa namanya istilah metafisika atau metasisme ya, atau bentuk apa gitu secara ghaibah apa gimana, apa kata beliau, saya tidak berani menyampaikan sesuatu yang tidak ilmiah tentu ya, tapi saya sudah istikharah. Yang jelas saya sebelum melakukannya saya istikharah, apakah benar orang ini zuriat Nabi Muhammad atau tidak gitu loh. Nah, lalu saya mengkaji, yaitu tadi sumber pokok pengkajian Kiai Imad adalah melalui penemuan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, namun tidak sampai di situ aja. Ketika Syajarah Al-Mubarakah menutup buku anak Ahmad bin Isa hanya 3, di situ kan tidak mungkin ada 4. Lalu Syekh Imaduddin mengkaji dalam Tahdzib, mengkaji Muntaqilah, mengkaji kitab lain, mengkaji, memang tidak ada disebutkan. Itu kitab-kitab muktamad tengku katanya. Mana muktamad? Kitab yang selalu dipakai oleh orang-orang ahli nasab untuk menisbat nasabnya, gitu loh. Akhirnya apa? Di situ saya putuskan untuk menyatakan nasabah Alawi itu palsu, dan tadinya karya tulis saya itu karya ilmiah, bukan tesis. Tapi orang-orang yang membacanya menjudulkan karya ilmiah ini sebagai tesis. Nah, kita kembali ke laptop. Disinilah saya mengatakan bahwa tesis Kiai Imad adalah apa namanya ya, istilahnya tadi ilmu langit lah, ya.
Ya, kenapa saya bilang ilmu langit? Sampai saya pernah bilang, Anda coba cek ya narasi saya di podcast sebelumnya yang lebih awal, bahkan sebelum debat Banten. Itu saya mengatakan, siapa orang yang mengkaji tesis Kiai Imad dan menelitinya kepada kitab-kitab